Ya, berbicara tentang akad hutang piutang, dalam Islam, utang piutang itu sangat sederhana, sangat simpel. Sebagaimana Islam itu sendiri adalah agama yang mudah. Nah, yang bikin ribet, jelimet itu karena ada subhat dan syahwat disisipi ke dalamnya. Ya, insya Allah Ana akan menjelaskan secara singkat dan ringkas tentang akad utang piutang. Nah, dalam Islam itu hanya ada dua akad utang piutang. Yang pertama adalah akad utang piutang sosial atau qard, dan yang kedua adalah akad utang piutang dagang atau dain. Nah, kita akan mulai dari yang pertama ya, akad utang piutang sosial atau qard. Nah, qard ini murni adalah akad utang piutang sosial, tolong menolong ya. Dan sebagai seorang mukmin ya, kita harus meyakini bahwa akad qad ini balasannya adalah pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ada penambahan ya. Dan juga tidak boleh menggabungkan akad qad dengan akad ijarah atau jasa. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Kalau kita nekat menggabungkan akad tersebut, ya, kita gabungkan antara akad qad dengan akad ijarah, yang terjadi pasti riba. Dan juga tidak boleh ada yang namanya bunga, denda, sita ataupun penalti. Semua itu akan menyebabkan riba. Nah, tentu kita tidak mau kan terlibat dengan riba. Karena riba itu akan dibalas oleh Allah dengan siksa yang nauzubillah. Ya. Nah, akad qad ini contohnya ya, antum butuh dana nih untuk biaya rumah sakit ya. Antum butuh dana untuk kebutuhan makan sehari-hari. Antum butuh dana ya untuk biaya sekolah anak-anak dan yang lainnya. Nah, inilah contoh-contoh jenis dari akad qad. Jadi sekali lagi, akad-akad semacam ini tidak boleh ya mengambil keuntungan apapun bentuknya, apakah itu administrasi dan yang lainnya, tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, akad utang piutang dagang. Nah, atau dain ya. Akad utang piutang dagang ini ya terjadi dari proses jual beli barang yang dilakukan secara kredit. Jadi dalam Islam boleh ya yang namanya jual beli kredit ya. Dan diperbolehkan ketika harga antara cash dan kredit itu berbeda ya. Contoh ya, ketika antum membeli HP, ketika belinya cash harganya 5 juta, tapi ketika membeli secara kredit harganya 8 juta. Ini diperbolehkan asal ya syaratnya adalah waktunya telah ditentukan dan juga harganya telah ditentukan, tidak boleh ada perubahan apapun juga. Dan selanjutnya adalah tidak boleh ada yang namanya denda, sita, penalti ataupun bunga. Tidak diperbolehkan. Jadi sederhana, ya, utang piutang dalam Islam itu sangat sederhana ya. Kembali Anda ingatkan hanya ada dua, utang piutang sosial, utang piutang dagang. Ini tidak boleh ada penambahan apapun bentuknya. Ini boleh ada penambahan ya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Barakallahu fikum.